Selamat malam, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Malam ini kita lanjutkan kembali seri daripada Kitab Amsal, yaitu sesi keempat tentang Amsal yang ditulis oleh satu tokoh yang namanya Agur dan Raja Lemuel. Itu ada di akhir dari Kitab Amsal, pasal 30 dan pasal 31. Nanti di Rabu depan kita akan lanjutkan dengan kesimpulannya dan kita akan lanjut lagi ke kitab berikutnya, ya. Pastikan Bapak Ibu bisa mengikuti secara urut supaya lengkap. Baik, kita berdoa dulu. Mari kita tundukkan kepala. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur, kami tidak pernah sendirian. Kami punya Bapa yang ada di surga, kami selalu disertai oleh Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Biarlah malam ini boleh menjadi pencerahan buat kami semua. Mohon pakai mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, malam ini adalah sesi keempat daripada kitab Amsal, Agur dan Lemuel. Bapak Ibu, saudara sekalian, kalau kita review sejenak apa yang sudah kita bahas di sesi-sesi yang lalu, yaitu Amsal dari pasal 1 sampai pasal 24. Itu ditulis oleh Salomo. Sedangkan pasal 25 sampai 29 itu adalah Amsal Salomo yang dikumpulkan oleh para penyalin kitab Raja Hizkia. Sedangkan Amsal 30 ditulis oleh Agur, yaitu sosok yang tidak kita ketahui siapa itu Agur sebenarnya. Juga Amsal pasal 31 ditulis oleh Raja Lemuel, yang tidak jelas juga asal-usulnya. Tapi dijadikan satu dengan kitab Amsalnya Salomo. Pasti istimewa, saudara. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Ya, kita mulai dengan Amsalnya Agur. Penulis daripada kitab Amsal pasal 30 ayat 1 ini, yaitu Agur. Kalau kita baca ayat satunya, perkataan Agur bin Yake dari Masa. Tutur kata orang itu, aku berlelah-lelah, ya Allah, aku berlelah-lelah sampai habis tenagaku. Begitu, Bapak Ibu. Ya. Jadi berdasarkan ayat 1, kita tahu bahwa yang menulis adalah Agur, anak Yake dari Masa. Nah, Agur ini sosok bijaksana yang tidak diketahui asal-usulnya dan tidak ditemukan selain pada Amsal 30 ini. Tidak ditemukan di referensi manapun, ya. Tapi yang jelas Agur bukan orang Israel. Sebab namanya memang bukan nama Ibrani. Jadi bukan orang Israel ini pasti. Mungkin ada kemungkinan. Kemungkinannya Agur adalah sahabatnya Salomo. Karena Salomo sangat menyukai Amsal Agur ini. Makanya dijadikan satu, dimasukkan ke dalam kitab Amsal. Beberapa ahli berpendapat bahwa Agur dan Lemuel itu adalah dari kerajaan Masa di Arab Utara letaknya. Tapi itu dugaan ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya, di Amsal pasal 30 ayat 2 sampai 4. Kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan ya, itu tentang hikmat Tuhan yang tidak terselami oleh manusia. Coba kita baca ya. Mulai ayat 2. Sebab aku ini lebih bodoh daripada orang lain. Pengertian manusia tidak ada padaku. Juga tidak ku pelajari hikmat, sehingga tidak dapat ku kenal yang maha kudus. Siapakah yang naik ke surga, lalu turun? Siapakah yang telah mengumpulkan angin dalam genggamnya? Siapakah yang telah membungkus air dengan kain? Siapakah yang telah menetapkan segala ujung bumi? Siapa namanya dan siapa nama anaknya? Engkau tentu tahu. Ini ditulis dalam bahasa puisi ya. Nah, kalau kalimat-kalimat ini kita bandingkan dengan pertanyaan Tuhan kepada Ayub
Di Ayub pasal 38 sampai pasal 41, itu kan Tuhan menanyai Ayub, di mana kamu ketika aku meletakkan dasar bumi dan sebagainya dan sebagainya. Sehingga Ayub akhirnya sadar dan ia menarik ucapannya. Tadinya ia mengeluh kepada Tuhan, komplain. Tapi akhirnya Ayub sadar dan menarik perkataannya itu. Nah, Amsal dari Agur ini, uh, Agur menyadari, tidak seperti Ayub yang komplain, tapi Agur menyadari bahwa aku tidak tahu apa-apa. Kira-kira begitu. Ya, oke, kita lanjutkan dulu. Ayat 5 dan 6. Di sini ditekankan bahwa semua firman Allah adalah murni. Perhatikan kata murni. Salah satu natur kebenaran itu murni. Kalau Bapak Ibu belajar 7 natur kebenaran yang saya temukan itu, sehingga orang bisa melakukan uji kebenaran. Apakah sesuatu itu benar atau tidak. Nah, salah satu natur kebenaran itu adalah murni. Firman Allah itu harus murni, tidak boleh dicampur dengan filosofi manapun. Tidak boleh dicampur dengan pikiran manusia. Nggak boleh. Ya, harus murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung pada. Itu sebabnya kalau kita memperhatikan, Bapak Ibu Saudara memperhatikan ada orang khotbah, ternyata dicampur oleh pikirannya sendiri, jangan didengarkan. Itu bahaya. Harus murni kebenaran itu, sesuai Alkitab. Ayat 6-nya, jangan menambahi firman-Nya, supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Dalam bahasa sederhana, jangan memasukkan ide manusia ke dalam firman Tuhan. Nambah-nambahi. Atau ngurangi. Ya, ini sudah ditulis di kitab Amsal. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya. Dua hal yang Agur minta sebelum ia mati. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan curang, jangan bohong, itu pesannya. Ya. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Jangan terlalu miskin, jangan terlalu kaya, kira-kira gitu maksudnya itu. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Tidak perlu pengen ini, pengen itu, gitu. Kurang ini, kurang itu, gitu. Ya. Jadi harus ini pemazmur yang namanya Agur ini sangat bijaksana. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Jadi bahaya, orang terlalu kaya bahaya, orang terlalu miskin juga bahaya. Kalau terlalu miskin nanti dia mencuri atau mengingini milik orang lain, iri hati dan sebagainya. Kalau terlalu kaya, merasa tidak butuh Tuhan. Semuanya sudah bisa dibeli dengan uang. Bahaya, saudara. Makanya jangan terlalu kaya atau terlalu miskin. Sehingga jatuh ke dalam dosa. Tapi aku kaya raya, Pak. Kurangi kekayaan. Sebab itu milik Tuhan. Berikan untuk pekerjaan Tuhan. Untuk membuat rumah sakit yang murah, tapi baik. Untuk membuat sekolah yang murah, tapi baik kualitasnya. Untuk membuat panti jompo untuk orang-orang yang hidupnya sengsara di hari tuanya. Ada banyak hal yang kita bisa lakukan. Untuk orang yang sudah terlalu kaya, kalau nggak melakukan ini, binasa. Kekayaannya itu adalah kutuk sebenarnya. Kalau tidak dipakai untuk Tuhan. Ya, oke, kita lanjutkan dulu. Ini sangat bijaksana ketika menulis ini. Ayat 18 dan 19. 4 hal yang tidak dimengerti oleh Agur. Ada 3 hal yang mengherankan aku, bahkan ada 4 hal yang tidak aku mengerti. Jalan Raja Wali di udara. Seorang pemazmur yang sangat bijaksana. Ia tidak mengerti loh, kenapa Raja Wali bisa terbang. Nggak mengerti. Hari ini pun, kalau seorang ahli fisika suruh merumuskan
tetap kesulitan. Meskipun bisa menjelaskan secara dasar kenapa bisa terbang, tapi tepatnya, eksaknya itu nggak bisa. Ya, jalan ular di atas cadas. Kok ular itu bisa merambat? Bagaimana caranya? Nah, itu mengherankan pemazmur Agur ini. Jalan kapal di tengah-tengah laut. Kok kapal bisa ngambang di tengah-tengah laut? Hari itu belum tahu ini ya, hukum fisika yang canggih ya. Tapi hari ini pun meskipun kita tahu hukum fisika, tapi kalau kita melihat ya, kita tetap takjub. Kok bisa begitu ya? Gitu. Dan jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis. Nah, ini membuat pemazmur aja nggak ngerti. Ketika seorang laki-laki ketemu dengan seorang gadis dan saling tertarik satu sama lain, maka pemazmur aja nggak ngerti. Kenapa laki-laki ini jadi begitu? Bisa bahasanya penuh puitis, tadinya kaku, sekarang jadi fleksibel. Kelihatan pancaran cintanya itu. Nah, itu kenapa bisa begitu? Kenapa cinta itu begitu kuat? Ya. Nah, nah ini yang menjadi pertanyaan pemazmur ini. Intinya jangan sombong, saudara. Ada banyak hal yang tidak kita mengerti. Jadi nggak perlu sombong. Untuk apa? Ya, oke, kita lanjutkan. Ya. Nah, di ayat 32-nya, bilang kau menyombongkan diri tanpa atau dengan berpikir. Tekapkanlah tangan pada mulut. Artinya jangan kamu sombong. Ya, ada orang yang menyombongkan diri tanpa berpikir. Pokoknya asal sombong aja, asal bicara aja. Jadi ada orang yang begini, ngomong menghina itu nggak mikir dia. Belakangan baru mikir efeknya apa. Tapi ada juga yang ngomong sembarangan, nggak pernah mikir efeknya apa. Orang yang bijak adalah sebelum bicara, dipikir dulu apakah yang kita bicarakan itu menjadi berkat atau tidak, memberkati atau tidak, menyenangkan Tuhan atau tidak. Mestinya begitu, saudara. Nah, ini maksudnya dalam apa kalimat puitis begini. Orang yang sombong akan berbuat dosa dengan mulutnya. Kalau orang sombong biasanya keluar dari mulutnya akhirnya. Itu sebabnya tekapkan tangan pada mulutmu. Hati-hati, jangan ngomong sembarangan. Ya. Soal mulut ini bisa dikorbankan khusus soal lidah manusia. Berbahaya. Oke. Yang satunya lagi adalah Amsal Lemuel. Amsal Lemuel ini pasal 31. Yaitu ada seorang raja namanya Lemuel. Raja Masa katanya. Masa itu suatu area diperkirakan ada di Arab Utara. Ya, tulisan tentang ajaran Ibu Lemuel kepadanya sebagai anak. Jadi Amsal Lemuel ini adalah nasihat ibunya Lemuel, Raja Lemuel, kepada Raja Lemuel. Gitu ya. Nah, tahu dari mana? Dari ayat pertama. Inilah perkataan Lemuel, Raja Masa, yang diajarkan ibunya kepadanya. Nah, oke. Bapak Ibu tentu beberapa dari Bapak Ibu mungkin baru tahu ya, ternyata Amsal tidak hanya Salomo. Ada yang namanya Lemuel, ada yang namanya siapa tadi? Ini Agur ya. Ada Agur, ada Raja Lemuel. Itu menulis masing-masing satu pasal di kitab Amsal. Oke, kita lanjutkan. Nah, dari ayat 1 sampai 9 Amsal pasal 31 yang ditulis oleh Lemuel tadi, yang berisi nasihat Ibu Lemuel terhadap Raja Lemuel. Dari ayat 1 sampai 9 intinya begini, jangan kamu diperdaya oleh perempuan. Gak pantas, kamu seorang raja. Jangan diperdaya oleh perempuan. Ironinya, saudara, ironinya, Salomo diperdaya oleh istri-istrinya. Sehingga di hari tuanya, ia menyembah dewa-dewa istrinya itu.
Ini ironi, saudara. Yang menulis kitab hikmat ternyata tidak berhikmat, diperdaya oleh perempuan. Ya. Yang kedua poinnya adalah jangan mabuk oleh anggur dan minuman keras. Gak pantas seorang raja seperti itu. Mabuk-mabukan nanti kamu lupa melakukan pengadilan, hukum secara adil, melakukan hukum secara adil, dan membengkokkan hak-hak orang yang tertindas. Nanti kamu jadi raja yang lalim. Gitu. Belalah hak semua orang yang merana, orang yang kecil, orang yang merana, yang tidak berdaya. Jadi raja itu harus begitu, bijaksana itu. Buatlah keputusan secara adil, berikan hak kepada yang tertindas dan yang miskin, gitu. Ya, ini luar biasa ini nasihat dari ibu dari Raja Lemuel ini. Ya, oke. Nah, yang istimewa adalah ini, Bapak Ibu. Amsal pasalnya yang ke 31 mulai ayat 10 sampai 31. Tadi kan 1 sampai 9 tuh. Nah, ini 10 sampai 31. Bapak Ibu sekalian ya, sebentar saya warnai dulu ya. Amsal ini ditulis dengan gaya akrostik namanya. Apa itu? Yaitu dengan keteraturan. Setiap pasal itu huruf pertamanya itu urut dari pasal 1 ke pasal berikutnya. Contohnya ini di ayat 10, mulai dari ayat 10. Ini Bapak Ibu. Ini adalah huruf huruf alef. Alef itu kayak A begitu loh kalau Latin itu. Alef, bet, B ya. Gimel, dalet, he. Kan begitu. Wow. Sayin. Ini urut Bapak Ibu. Ini urutan huruf Ibrani. Ya. Sengaja ayat 1 dimulai dari alef, ayat 10, ayat 11-nya dimulai dari bet, ayat 12-nya dimulai dari gimel, dan seterusnya. Jadi urut, inilah yang disebut akrostik. Sama dengan gayanya kitab Mazmur, ada yang akrostik begini. Jadi ini cerita tentang, mulai dari ayat 10 sampai 31 itu cerita tentang istri yang ideal, wanita yang ideal. Nah, ditulis dengan gaya akrostik seolah-olah mau memberitahu inilah istri yang ideal itu A sampai Z gitu loh. Ini kan Alef sampai nanti terakhir itu Taf ya. Taf itu huruf terakhir Ibrani. Nah, jadi seolah-olah Amsal 31 ayat 10 sampai 31 ini memberitahu bahwa istri yang ideal tuh bang begini loh A sampai Z-nya gitu. Ya. Begitu Bapak Ibu Saudara. Kita tentukan dulu. Nah, coba kita baca perlahan ya. Ini menjadi pedoman bagi seseorang yang sedang mencari pasangan hidup di zaman dulu. Menurut Amsal, istri yang ideal itu yang seperti apa? Di ayat 10, istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Oke, kita baca saja ya. Amsal pasalnya yang ke-31. Ya. Amsal pasal 31. Mulai ayat 10, Bapak Ibu. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Lebih berharga dari permata. Ayat 11, hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Suaminya beruntung, saudara. Orang yang beruntung dapat istri yang demikian. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ini istri yang ideal. Ayat 13. Ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Rajin rupanya. Ya, istri yang ideal itu yang rajin. Ayat 14. Ia serupa kapal-kapal saudagar dari jauh yang mendatangkan makanannya. Dia sangat helpful, sangat melayani. Ayat 15.
Ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya, dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Ia mempersiapkan segala sesuatunya, rajin sekali. Ia membeli sebuah ladang yang diingininya, dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Ia menghasilkan. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan, ia menguatkan lengannya. Ia kuat, saudara. Ya. Ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan. Pada malam hari pelitanya tidak padam. Ini istri yang ideal nih. Tangannya ditaruhnya pada jentera, jari-jarinya memegang pemintal. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Istri yang ideal itu yang tidak pelit. Ia suka menolong sesamanya. Ia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap. Ia melindungi keluarganya. Ia membuat bagi dirinya permadani, lenan halus, dan kain ungu pakaiannya. Ia mendandani rumah tangganya. Suaminya dikenal di pintu gerbang kalau ia duduk bersama-sama para tua-tua negeri. Istrinya dikenal rupanya di mana-mana karena sangat cakap, bijak, ya, karakternya mulia. Ia membuat pakaian dari lenan dan menjualnya. Ia menyerahkan ikat pinggang kepada pedagang. Ia rajin, saudara. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Ia menyongsong masa depan dengan penuh harapan. Ya, tidak gampang frustasi atau depresi. Istri yang ideal tuh yang begini. Ia membuka mulutnya dengan hikmat. Ia berhikmat, saudara. Pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Ini luar biasa ya, kriteria istri yang ideal di zaman Amsal itu. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya. Makanan kemalasan tidak dimakannya. Ia tidak malas maksudnya. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Pula suaminya memuji dia. Ini wanita yang luar biasa memang. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua. Waduh, kelihatannya hari ini jarang wanita seperti ini. Ya, ayat 30. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Ini yang nomor satu, saudara. Istri yang takut akan Tuhan. Itu yang dipuji-puji. Bukan karena cantik atau moleknya, bukan. Ya. Ayat 31. Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya. Biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang. Rupanya wanita yang berkarakter mulia ini, atau istri yang berkarakter mulia ini, kriterianya seperti ini. Jadi ini bisa menjadi pedoman juga bagi wanita-wanita muda untuk menjadi wanita yang berkarakter mulia seperti ini. Makanya ya, hari ini jangan suka main gadget terus, dari pagi sampai malam main game. Nggak berhikmat akhirnya. Ya, belajarlah Alkitab, belajar sama Amsal. Nanti karakter akan berubah. Anak-anak dididik dengan Amsal. Kalau punya anak perempuan, anak laki, dididik terus dengan firman Tuhan, karakternya akan hebat. Percuma disekolahkan sekolah karakter. Percuma, itu cuma luarnya saja. Cara makannya begini begitu. Itu cuma sopan santun luarnya, tapi dalamnya harus firman Tuhan. Barulah seseorang bisa berubah secara tulus, natural, tapi luar biasa. Ya. Oke, kita lanjutkan. Saya share dulu screen-nya. Ya, ini ada tadi sudah kita baca ya. Ya, ada hal yang menarik, Bapak Ibu Saudara sekalian. Di dalam kanon Ibrani itu gini, Bapak Ibu. Alkitab yang kita punya, bahasa Indonesia ini,
Ini adalah kanon Yunani. Kanon Yunani itu urut-urutannya berdasarkan Septuaginta, urut gitu ya Yunani. Tapi kanon Ibrani punya urutan lain lagi, tidak seperti perjanjian lama ini, tidak seperti perjanjian lama yang kita punya ini. Kanon Ibrani itu urutannya beda. Nah, coba kita perhatikan Amsal 31 ayat 10. Istri yang cakap, siapakah yang akan mendapatkannya? Dalam bahasa Inggris ini, a wife of noble character. Istri yang berkarakter mulia. Ya. Dalam bahasa Inggris dipakai kata ashet. Ashet apa itu? Ashet Khail. Ashet Khail. Ya. A wife of noble character. Nah, itu di Amsal 31 ayat 10. Ternyata di kitab Rut pasal 3 ayat 11 sama. Coba kita baca dulu ya. Rut 3 ayat 11. Rut pasal 3 ayat 11. Ini adalah perkataan Boas kepada Rut. Oleh sebab itu anakku, janganlah takut. Segala yang kau katakan itu akan kulakukan kepadamu. Sebab setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan baik-baik. Itu bahasa Indonesianya. Dalam teks aslinya dipakai kata dalam bahasa Inggrisnya begini nih. All the people of my town, semua orang di kotaku ini, know that you are a woman of noble character. Tahu bahwa kamu adalah wanita yang berkarakter mulia. Gitu. Nah, ternyata di dalam teks Ibraninya sama, saudara. Eshet Khail. Eshet Khail. Sama. Ini Eshet Khail. Nah, yang menarik adalah di dalam kanon Ibrani, urut-urutannya setelah Amsal itu kitab Rut. Kalau di urutan bahasa Indonesia kan bukan ya. Kan setelah Hakim-Hakim baru Rut. Amsal kan belakangan. Tapi kalau urut-urutan kitab Ibrani, itu setelah Amsal langsung Rut. Nah, ini bukan kebetulan. Seolah-olah begini. Kitab Amsal itu berkata, siapa yang bisa dapat wanita yang berkarakter mulia? Siapa? Mana ada? Kira-kira begitu. Langsung dijawab di kitab berikutnya, Rut. Ada. Rut namanya. Padahal Rut ini bukan orang Israel loh, saudara. Ya. Kalau Bapak Ibu ingat pembahasan kita di sesi-sesi yang lalu, Rut ini bukan orang Israel. Coba kita teruskan dulu. Ya. Ini sebentar. Ini Bapak Ibu. Setelah kitab Amsal, Prolog, lanjutannya adalah Rut. Ini adalah kanon Ibrani, urut-urutan menurut kitab Ibrani. Ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya. Bapak Ibu sekalian, kalau kita menelusuri silsilahnya Mesias, ya, Salmon menikah dengan Rahab. Rahab kan seorang pelacur, punya anak yang namanya Boas. Boas inilah yang kemudian menikahi Rut. Padahal Rut bukan orang Israel. Sehingga punya anak namanya Obed. Dan Obed ini kalau dilanjutkan terus, Daud, Salomo, dan seterusnya. Menashe akhirnya masuk, akhirnya sampai kepada Yakub, Yusuf. Yusuf kawin dengan Maria, maka lahirlah sang juru selamat. Jadi Rut ini adalah nenek moyangnya Mesias. Padahal bukan orang Israel. Makanya kalau orang Israel begitu bangga dengan keisraelannya, sebenarnya tidak juga, sudah campur juga. Perhatikan ini Rahab. Ini perempuan mana? Perempuan Jericho kan? Rut, Tamar, ayo. Rut, Bathsheba, ini bukan orang Israel. Jadi sebenarnya darahnya sudah kawin campur juga. Ya. Rut dikatakan seorang perempuan yang dalam bahasa Indonesia baik-baik.
Kurang kalau cuma baik-baik. Seseorang dengan noble karakter, dengan karakter yang mulia sekali, Ruth. Dan kalau kita baca kisahnya Ruth, kan ia disuruh pulang oleh Naomi. Tapi Ruth tidak mau menemani. Dia sangat taat, jiwanya mulia sekali. Padahal sudah tidak ada yang bisa didapatkan lagi dari mertuanya yang sudah tua. Ya, apa saja sudah tidak bisa. Tapi ia setia. Itulah Ruth. Makanya ia dipakai untuk melahirkan Mesias. Ini silsilahnya Mesias, saudara. Ya, oke, kita lanjutkan. Ya, Rabu depan kita akan membuat kesimpulannya dari kitab Amsal. Bapak Ibu bisa baca kitab Amsal, itu kumpulan nasihat-nasihat yang sangat luar biasa. Bapak Ibu bisa baca lebih detail karena tidak mungkin dibahas satu persatu ya. Misalnya, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Dan itu artinya benar-benar harafiah loh. Kalau hati kita gembira, kita lebih sehat. Sakit gampang sembuh. Kalau kita stres, sehat pun jadi sakit. Jadi orang tidak bisa sembuh kalau hatinya nggak gembira. Minum obat terus tapi stres, depresi, nggak bakalan sembuh. Orang yang gembira, sehat pasti. Itu suatu apa ya? Suatu petunjuk di kitab Amsal yang sangat praktis. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ya, jadi ada banyak sekali eh, apa namanya, nasihat-nasihat yang sangat praktis, bisa langsung diterapkan sehari-hari. Nah, itu sebabnya setiap ayat di Amsal kita bisa kutip, lalu kita kirimkan saja sama teman kita di pagi hari. Gitu. Misalnya besok pagi-pagi kirim kepada yang sedang sakit atau nggak enak badan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jangan lupa gembira ya. Gitu. Sebenarnya kita itu untuk apa sih sedih? Kita sudah punya Tuhan. Ada Roh Kudus dalam diri kita. Sebenarnya kita tidak perlu sedih loh. Ya, apalagi dijanjikan langit yang baru dan bumi yang baru nantinya. Untuk apa sedih? Ya kalau hari ini kita mengalami hal yang tragis, ya dilewati saja. Semua orang pasti tragis kok akhirnya. Akhirnya pasti mati kita semua. Ya, makanya ketika kita masih sehat, ayo kita belajar. Kenakan hikmat dalam hidup kita. Jangan hidup sembarangan. Jangan bebal. Hikmat. Ingat perumpamaan dua perempuan itu. Hikmat. Itulah yang menyelamatkan. Yang membuat kita tidak celaka, terjerumus ke dalam berbagai pencobaan. Lawannya hikmat, perempuan jalang itu. Jangan suka sembarangan hidup. Ya, kita sudah belajar kitab Amsal. Nanti dibaca sendiri satu persatu, dikelompokkan kalau rajin. Kelompok tentang keuangan, bagaimana harusnya hidup. Kemudian kelompok berkeluarga, bagaimana harus hidup. Mendidik anak, bagaimana harus hidup. Itu ada semua di kitab Amsal. Semuanya. Bagaimana kita harus hidup takut akan Tuhan. Bagaimana kita tidak boleh pelit, harus menolong sesama, dan lain-lain. Itulah kitab Amsal. Nanti di sesi Rabu depan kita akan simpulkan bersama-sama. Ya, saya rasa malam ini cukup. Kita bisa lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Ya, silakan. Bu Mariana, langsung saja. Silakan Bu. Sebentar, belum bisa unmute ya. Nah, sudah. Silakan. Malam, Pak. Selamat malam. Pak, saya mau tanya, yang Amsal 31 itu ya, yang istri ideal. Ya. Tergelitik aja. Ya. Ada nggak suami yang ideal? Lalu pertanyaan kedua, kenapa istri di sini mendapatkan tekanan yang banyak atau besar sekali porsinya yang dibahas? Apa ada penjelasan teologisnya gitu, Pak? Ya, baik. Ya, itu aja sih, Pak. Sebenarnya kalau soal bicara teologis ya Bu, ada hubungannya.
Dahulu ingat, Adam diberi penolong yang sepadan. Oh ya. Tapi bukannya menjadi penolong, malah menjerumuskan ke dalam dosa. Ya. Itu kan istri itu. Istri itu penting sekali, Bu. Istri di balik suami yang sukses itu ada istri yang menyebabkan sukses, yang mendukung. Bayangkan ya, Bu, saya melayani gitu. Tapi istri saya rewel terus, oh, kerja terus, nggak mau ini, nggak mau nemenin dan seterusnya. Wah, kacau, Bu. Jadi istri yang ideal itu adalah yang takut akan Tuhan. Itu yang terutama. Kalau yang lain-lain tadi itu kan bangun pagi masak dan itu kan zaman itu. Zaman sekarang ya dikonversi dengan posisi hari ini kan gitu. Iya. Tapi yang takut akan Tuhan tetap. Iya Pak. Berarti poin yang utama itu takut akan Tuhan ya Pak. Ya, karena istri menentukan juga kalau istrinya nggak benar itu suaminya juga pusing, Bu. Hmm. Pusing, nggak bisa fokus ke Tuhan dengan baik. Pusing. Gitu. Iya, iya. Ya, Iya ini Pak. kan ini kan nasihat mamanya Lemuel nih kepada Lemuel. Kamu jangan itu ya, kalau cari istri yang begini gitu. Hmm. Karena Pak, seorang dia raja seorang kalau aja dapat ya istri Pak. yang nggak benar, nanti Hmm. kayak Salomo nanti. Oh ya, ya. Gitu. Larinya ke sana, Iya, ujung-ujungnya ke sana ya Pak. iya, Ya, ya. ya Pak. Oke, Pak, satu lagi. ya silakan. Sebenarnya ini bukan pertanyaan, tapi back to last week itu Pak, Ya, pertanyaan saya yang ya. katanya disiplin Yosan itu selama ada harapan. Ternyata benar Pak, saya baca lagi di NIV, Ya. jawabannya di sini persis seperti jawaban Bapak, discipline your son for in that, karena di dalamnya ada harapan. Jadi, Oh, ya ya, Pak. ya. Ya, Itu berarti NIV saya ya, Bu? baca kurang jelas. Itu NIV ya? Ya, NIV Pak. Oh, oke. Ya, Ya, karena puji Tuhan. kemarin saya bacanya sekilas, saya baca ulang, oh ya ternyata sama dengan jawaban Pak. Oke, puji Tuhan kalau gitu. Raja, Ya, makasih ya Tuhan Pak. berkati ya, Bu. Ya, sama-sama Oh. makasih. Berikutnya Pak Tony ya. Selamat malam, Pak. Selamat malam, silakan Pak. Salam kenal dulu, Pak. Ya, salam kenal. Pak Tony di kota mana, Pak? Surabaya, Pak Oh, Wigno. Surabaya. Ya, silakan Pak. Pak Wigno, Ya. ada sedikit pertanyaan. Ya. Tadi Pak Wigno jelaskan masalah kalau kita sebagai jemaat Tuhan, ada hamba Tuhan yang menjelaskan ayat Alkitab, ditambahi oleh pikirannya sendiri, ide-idenya sendiri, itu bahaya atau mengurang-urangi. Bagaimana kita sebagai jemaat Tuhan mengetahui kalau hamba Tuhan, pelayan firman Tuhan itu menambah-nambahi dengan pikirannya sendiri atau mengurangi? Yang kedua, Pak Wigno, apakah kita sebagai jemaatnya, bolehkah kita menegur hamba Tuhan itu atau jemaat atau pelayan firman Tuhan itu dengan baik-baik kalau ada penjelasan Alkitab dengan ditambahi dengan pikirannya sendiri atau mengurangi? Baik, Terima kasih Pak Wigno. baik. Baik, Pak Tony. Eh, ini pertanyaan sangat baik. Bagaimana kita membedakan bahwa seseorang itu khotbah sesuai yang dimaksud Alkitab? Nah, ini bicara soal kemampuan membedakan roh, Pak. Nah, makanya saya membuat suatu seminar atau khotbah yang judulnya itu Natur Kebenaran, Pak. Ada 7 natur kebenaran. Kalau orang mengerti 7 natur kebenaran itu, maka bisa dites. Seseorang ini Alkitabiah atau tidak. Bisa dites, Pak. Nah, cuman itu pun tidak gampang. Jadi, bagaimana supaya kita mempunyai kemampuan itu? Salah satunya ya, Pak. Ini salah satunya. Bapak ikutin OBS dari kejadian yang pertemuan pertama. Terus ikut sampai sekarang. Terus nanti setelah selesai, nanti Bapak akan tahu, iya ya, semua Alkitab itu saling nyambung, utuh, tidak tercampur apapun. Jadi kalau orang sudah ngomong sesuatu, kita sudah tahu, Pak. Contoh ya, Pak. Saya kasih contoh aja. Oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Sembuh dari kanker. Sembuh tidak punya uang, tidak punya jodoh, tidak punya rumah. Nah, itu pikirannya sendiri tuh, Pak. Kenapa? Lah, karena di Alkitab nggak begitu ngomongnya. Kan gampang, tinggal dibaca ayatnya. Ayat berikutnya dikatakan, sebab dahulu kamu sesat. Jadi yang dimaksud sembuh dari apa? Sembuh dari kesesatan. Nah, itu dari pikiran sendiri yang tadi itu. Lalu orangnya ngotot. Ya, tapi Tuhan bisa menyembuhkan, Pak. Iya, betul. Tapi bukan itu ayatnya. Itu pakai ayat sembarangan gitu,
Nggak bisa jaminan, yang lain nggak sembarangan juga dia. Kita nggak boleh pakai ayat sembarangan meskipun dicocok-cocokin gitu. Itu contoh sederhana tuh Pak, ada banyak hal. Ada lagi yang parah nih. Kasih persepuluhan ke gereja, nanti dibalas Tuhan 100 kali lipat. Itu karangan manusia itu Pak. Nggak ada itu di Alkitab. Alkitab mengajar itu jelas Pak. Kalau firman itu ditabur dan dimengerti, maka hidup orang itu berbuah-buah. Ada yang 100 kali, ada yang 60 kali, ada yang 30 kali. Yang ditabur firman bukan uang. Itu plesetan-plesetan tuh banyak beredar di seluruh dunia gereja-gereja Tuhan. Karena ada maunya, ada udang di balik rempeyek itu Pak. Gitu Pak kira-kira Pak Tony. Ya, apakah kita sebagai jemaatnya yang mendengar itu, boleh kakak memberikan teguran dengan baik-baik Pak Spiknyo? Baik. Sebenarnya kalau jemaat itu kenal baik, itu bisa disampaikan baik-baik. Jangan ditegur rame-rame, nggak boleh juga. Lagi berdua ditegur, kayaknya nggak boleh begitu deh. Tapi seringkali kan jemaat tidak kenal, Pak. Tidak kenal baik. Nggak ada sarana untuk menegur. Kenal baik pun belum tentu mau diterima, Pak. Kamu siapa, kata dia. Atau pokoknya nggak begitu, gitu. Karena apa? Karena ada interest lain dari balik khotbahnya itu ada tujuan lain, Pak. Orang nggak mau berubah, nggak gampang berubah, Pak. Orang mendengar saya khotbah disesat-sesatkan saya karena perpuluhan itu dibatalkan. Kenapa? Sesuai Alkitab kok. Karena ada maunya supaya setiap bulan orang nyetor kan, duit kan maunya. Kan begitu Pak sebenarnya. Jadi kalau kita nggak jujur ya percuma ngomong kebenaran. Untuk apa? Itu. Itu Pak. Jadi kalau Pak, Pak Tony kalau misalnya mau hubungi saya lewat WA boleh Pak. Catat nomor WA saya Pak. Oh iya Pak, terima kasih Pak. Saya catat. Terima kasih Pak. Oke, Tuhan berkati Pak. Ya, berikutnya Ibu Meme, silakan. Halo Pak Wino, selamat Halo, malam. selamat malam. Suara saya kedengaran ya Pak ya? Ya, kedengeran. Ya, terima kasih Pak. Makasih ya Pak Wino, banyak hikmat di balik cerita Agung dan Lemuel ini Pak. Ya. Contoh yang bisa kita tiru ya Pak ya. Tadi kan Pak, Bapak ada sempat cerita tentang Rob nih, karakter Rob yang noble karakter ya. Ya. Seperti istri yang baik, takut akan Tuhan ya Pak ya. Saya Ya. mau tanya ini Pak, kan kalau Ruth ini kan dia baik setia dengan mertuanya, bahkan mertuanya juga yang percaya sama Tuhan ya Pak ya, intinya. Ya. Jadi kalau di Tante ya Pak, ini sebenarnya sih hal pribadi, tapi saya mau tahu aja lah Pak, karena saya sudah terlanjur ikut Bapak, jadi saya mau nasihat Bapak sedikit, boleh ya Pak ya? Ya. Kan baru-baru ini kan suami saya baru masuk Kristen, sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Tapi tantangannya Pak, tantangan besar itu di dalam keluarga suami saya, apalagi mama mertua saya yang itu backgroundnya dia itu kan Buddhis. Ya. Dia juga Pak terlalu kuat di dalam keagamaan mereka. Jadi kami selalu bertentangan. Terus masa kami mau ajak dia makan, biasanya kan suami saya mau berdoa, tapi mak mertua saya tidak suka. Dia bilang kalau seperti ini caranya kamu berdoa, saya tidak mau makan bersama lagi gitu Pak. Terus ketepatan kami lupa hari itu ya. Jadi anak-anak saya berdoa gitu Pak depan mertua. Terus dia marah gitu. Adakah idea Bapak untuk bagaimana memperbaiki hubungan lah dengan Baik, mak mertua? saya mengerti. Saya mengerti. Terima kasih Pak. Baik, begini. Yang harus kita lakukan, kita tetap mengasihi dia, ya. Mereka tidak mengerti apa yang terjadi sebenarnya. Untuk apa marah juga, berdoa kan maksudnya baik kan. Mungkin mereka tidak mengerti atau oleh sebab lain lah. Tapi intinya begini, kita harus sangat baik sama orang-orang seperti itu. Apalagi mertua sendiri, papa sendiri, mama sendiri ya. Tetap baik, tapi berdoa juga tetap. Karena itu tidak boleh tidak. Tapi harus menjelaskan baik-baik. Loh, kita berdoa untuk supaya kita diberkati. Maaf, Pak.
Apa salahnya? Udah gitu aja. Nggak usah. Tapi nggak usah ngotot-ngototan atau debat, nggak perlu. Kan maksudnya baik. Masa maksud baik nggak boleh? Gitu aja. Ya, tetap aja berdoa, tapi harus menunjukkan melayani baik dan seterusnya. Supaya mereka nggak, apa namanya ya, nggak tersandung. Kecuali kita galak gitu ya. Waduh, nanti jadi musuh. Nggak boleh. Nggak boleh. Mengerti nggak maksudnya, Bu? Iya, benar, Pak. Tapi cuman tersangkutnya itu saja Pak, doa. Tapi kalau tanpa doa itu semua oke. Cuma doa saja. Kalau setiap makan lah, Ya kalau gitu nggak usah makan bareng, sendiri-sendiri aja. iya, Pak. Tapi dia sudah tua Pak, jadi nggak ada stand untuk makan sama. Makan bareng kok nggak boleh doa itu kan aneh. Itu orang Iya aneh itu. Pak. Nggak apa-apa, berdoa saja. Dia marah ya biarin aja. Dia marah ya maaf, saya harus berdoa. Gitu aja, nggak usah marah juga. Is, eh, Papa mertua saya kan begitu juga, bukan Kristen. Saya berdoa-berdoa aja. Mau ke gereja aja, nggak ada urusan. Tapi akhirnya baik juga kok, karena kita mengasihi. Bahkan sekarang papa mertua saya kadang-kadang minta tolong doain ya, gitu. Malah minta doa lama-lama. Iya, amin, amin. Nggak apa-apa, yang penting kita baik saja. Mungkin mungkin pengertiannya salah atau bagaimana gitu. Saya banyak teman orang Buddha juga kok nggak masalah harusnya. Enggak, ya. Baru Tapi sekali. yang satu ini aneh deh Pak. Ya mungkin kasus sendiri ya. Nggak apa-apa, yang penting tetap baik, tetap senyum. Anggap aja papa mertua tidak mengerti, belum mengerti gitu. Itu aja. Tapi Kak, contoh kalau eh, dia sudah bilang perkataan itu ya, apa kita juga paksa dia untuk makan ya Pak? Ntar ngamuk pula dia. Jangan dipaksa. Mau makan Hmm. ya kita doa, habis itu makan. Ayo Pak, silakan. Gitu. Layani aja yang baik, nggak apa-apa. Tidak ada seorang pun di dunia ini boleh melarang kita berdoa. Ya, tapi kita nggak boleh kaku, tetap harus baik. Kasih tahu aja, aku kan Kristen harus berdoa. Kalau Papa Buddha kan kadang-kadang berdoa apa ya silakan loh, kan nggak apa-apa. Ya kan, kan urusan sendiri-sendiri kan gitu. Oh, jadi kalau orang itu minta untuk berdoa dia punya agama boleh ya Pak ya? Loh, ya misalnya gini, Papa mertuanya Ibu mau berdoa caranya dia. Loh ya terserah dia dong, masa kita larang? Oh iya. Loh, iya dong, dilarang nanti dia marah lagi. Tapi jangan melarang kita untuk berdoa, kan gitu. Iya, iya Pak ya. Iya Aku dong, masih gimana? bertentangan. Iya. Ya, oke. Iya Pak, terima kasih Ya, nasihatnya Tuhan Pak. berkati. Banyak Yo, berkati ya. Terima kasih. berikutnya Ibu Esther Linda, silakan. Malam Pak, sorry Pak, saya nggak Ah, pakai ini dulu ya Pak, enggak, nggak lagi apa-apa. Nggak flu apa-apa. gini Pak. Bapak kan bilang Amsal itu sangat bagus. Benar Pak, saya mau nanya Pak, waktu saya baca Amsal ada firmannya, tapi saya lupa di ayat berapa, begini Pak. Pada hari kemurkaan, harta tidak berguna, tetapi kebenaran menyelamatkan. Nah, pada hari kemurkaan itu maksudnya apa ya Pak? Pada hari kemurkaan itu bisa menunjuk kepada akhir dari perjalanan hidup seseorang, tapi bisa juga menunjuk kepada kedatangan Tuhan yang kedua, penghakiman maksudnya. Ketika kita Oh, dihakimi, harta itu nggak ada gunanya sama sekali. Yang dihakimi apanya? Perbuatan kita, hidup kita. Itu maksudnya. jadi kalau setiap Amsal yang dibaca itu yang tadi Bapak bilang ya, saya juga tertarik. Ada kan Amsal juga pengetahuan, eh, awal pengetahuan takut akan Tuhan. Takut Ya, akan Tuhan adalah awal pengetahuan, ya, tetapi orang bodoh menghina didikan dan hikmat. ya. Maksudnya gini loh Pak, saya mau nanya Pak, maksudnya di Amsal itu seperti kita harus lebih banyak takut akan Tuhan itu adalah awal pertama kali pengetahuan itu maksudnya seperti apa Pak? Saya mau Pengetahuan tanya. di situ maksudnya hikmat. Hikmat yang benar itu bermula daripada takut akan Tuhan. Bukan Hmm. pinter-pinteran, bukan. Tapi takut akan Tuhan itu jadi landasan hikmat kita.
Dari takut akan Tuhan barulah kita ke praktikal setiap harinya bagaimana gitu. Dasarnya itu takut akan Tuhan. Kalau orang belajar hikmat dari filosofi dunia, itu dasarnya bukan takut akan Tuhan. Itu nanti dasarnya cuma filsafat biasa. Beda. Yang benar dasar dari segala hikmat itu takut akan Tuhan. Jadi balik lagi ya Pak, yang tadi bilang ya, pada hari kemurkaan, harta yang selama ini dicari sama orang itu artinya tidak menyelamatkan gitu ya Pak ya? Ya, kira-kira begitu. Percuma. Ya, jadi siap. kebenaran ya, kebenaran itu ya, menyelamatkan ya. 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 Makanya di ayat lain dikatakan, kumpulkan harta di surga, bukan di bumi. Itu maksudnya. Pak Kris, silakan. Halo, malam Pak. Halo, malam. Bulon ini itu mesti ingat yang di OBS ini Pak Wiknya ini kalah kerasnya ini dibandingkan Pak Heras ini. Oke. Soalnya logos ini sering muncul sih. Ini Pak Wiknya itu di Amsal 31 itu kan beberapa ayat ini paralel di Amsal 12. Ya. Orang yang nambah-nambahi firman atau apa itu kan ini kan juga tadi yang naik pertanyaan mengenai kalau ada orang yang khotbah ditambah-tambahi itu kan kalau kenal baik ditegur secara pribadi. Ya. Yang adalah sebetulnya ya kaitannya dengan pertanyaan mengenai kalau ada pengkhotbah yang nggak sesuai apakah ditegur, terus juga masalah yang tadi dibahas banyak soal yang viral di medsos itu kan gini Pak, saya mau tanya ini dari pengalaman sekian tahun Pak Wiknya jadi hamba Tuhan, jadi pendeta, saya merasa kadang itu kayak ada sindrom ya mungkin terlalu kasar kalau saya sampaikan, mungkin seperti arogansi mimbar Pak. Jadi seolah-olah kekuatan untuk menyampaikan sesuatu, apakah narasi, apakah itu sudah premis atau apa, tapi kalau di mimbar itu kan satu arah Pak. Jadi maksudnya tidak ada yang langsung argumen bantah gitu kan, tidak ada. Ya. Nah, saya terus terang alami minimal 2 kali hamba Tuhan yang sebetulnya kenal baik secara pribadi dan sudah milih saat yang tepat, nanti ada sesuatu yang kurang cocok, saya tegur secara pribadi, nanti bantahnya bahasnya di mimbar dengan nyindir-nyindir Pak. Jadi maksudnya bukan pas 4 mata itu dijawab, klarifikasi atau diskusi atau apalah, tapi jawabnya di mimbar dan nyindir, dan maksudnya itu kan berarti kan nggak bisa 2 arah sebetulnya Pak diskusi gitu. Ya. Ini sama seperti yang di YouTube atau di sosmed yang orang-orang yang menyampaikan seperti itu kan kayaknya juga mumpung mereka ada mimbar dan itu satu arah, mereka tidak bisa langsung ditegur atau dibantah, mereka seperti punya keberanian ekstra untuk menyampaikan itu. Padahal ini kan kalau di Amsal ini kan tetapi siapa membenci teguran adalah dungu, sebetulnya kan Amsal ini kan berkali-kali sampaikan itu. Ya. Jadi seperti ada apa ya, mungkin dari sudut pandang jemaat seperti saya, seperti ada dalam kepribadian yang mungkin berubah karena mungkin sekian lama memiliki panggung atau mimbar sendiri itu Pak. Kalau menurut Pak Wiknya dari sudut pandang pengalaman sebagai hamba Tuhan, kira-kira gimana? Oke, mengerti Pak. Jadi memang ketika kita ada di mimbar itu, memang kita merasa atau memang diutus oleh Tuhan untuk bicara. Nah, keadaan ini membuat kalau kita tidak tulus, akan kebablasan ngomong sesuai yang kita inginkan gitu. Nah, apalagi untuk menegur seseorang gitu.
Saya rasa itu tidak tepat ya, menegur lewat mimbar itu nggak tepat. Kalau menegur ya empat mata itu. Tapi nggak bisa dihindari Pak, karakter setiap orang berbeda, ketulusannya berbeda, dan lain-lain faktor lain banyak. Nggak bisa dihindari. Yang saya perlu sampaikan adalah gini, yang penting ketika kita mendengar, kita bisa bedakan nggak ini benar atau salah. Kalau bisa bedakan, kalau salah ya jangan didengar lagi gitu aja. Jadi memberi masukan menurut saya nggak akan berhasil. Nggak akan pernah berhasil jemaat memberi masukan ke pengkhotbah. Jarang. Ya, makanya sebetulnya setelah sekian lama berjemaat, kesimpulan saya mending sebetulnya nggak usah ditegur kalau nggak cocok ya. Diam terus jaga jarak. Kalau saya memilih itu karena eh, di level tertentu kan apa yang mereka sampaikan enggak semua salah dan Tuhan tetap bisa pakai mereka untuk apa pengkabaran Injil untuk jiwa-jiwa baru sebetulnya. Ya. Jadi saya memandangnya mungkin ya, kalau ini salah mohon ditegur sebagai tubuh Kristus ya akhirnya kalau kan kita sendiri juga belum tentu kebenaran saya itu pengertian saya pasti betul kan. Jadi saya kadang-kadang kalau sudah keterlaluan ya saya mending tutup mulut dan jaga jarak itu kan. Ya, ya. Biasanya begitu Pak. Kalau biasanya nggak berhasil. Sudah lihat kemungkinan menegur tuh nggak ada sebenarnya. Iya, karena kalau bagaimana kan itu juga perlu jadi pertimbangan utama buat kita. Ya. Itu aja, Yang penting kita gini Pak, Tuhan tidak menuntut, Tuhan tidak pernah menuntut apa yang tidak bisa kita lakukan. Tapi Tuhan bisa menuntut apa yang bisa kita lakukan. Makanya kita lakukan bagian kita saja. Itu yang paling ini. Iya, saya setuju Pak. Itu ya Pak Kris. Oke. Ya, terima kasih Pak. Nah, Tuhan berkati. Berikutnya Pak Budi, silakan Pak. Ya, shalom Pak Wigyo. Shalom. Ya, apa kabar Pak? Ya, baik. Silakan. Kemarin Instagramnya kan habis diserang lagi tuh Pak. Oh iya, nggak apa-apa. Saya ikutan komen juga dibully juga. Ya. Sampai nggak bisa tidur. Ya, medsos sekarang memang gitu Pak. Mau reply gitu, tapi kalau dari omongannya dia udah orang yang tegar tengkuk ya percuma itu Pak. Ironisnya itu banyak yang bukan orang Kristen tuh Pak. Katolik juga bukan gitu. Buka soalnya. Ya, berkaitan dengan Amsal ya Pak ya. Ya. Banyak orang itu yang merasa bijak gitu, tapi komennya melukai gitu. Dan omongannya itu ya kalau bahasa Jawanya itu sanjeplake, Ya. seenaknya gitu kan ngomongnya. Ya, ada tipsnya dong Pak ya, bisa tahan dari cemooh orang kayak gitu ya. Oh, Apalagi baik. Bapak udah ribuan diserang. Iya, baik. Gini aja Pak, kita harus selalu ingat bahwa pengampunan yang kita terima itu nilainya tak terhingga Pak. Pengampunan yang kita terima itu. Ibarat begini, ibarat kita punya hutang 6 triliun, lalu kita diampuni, lalu ada orang lain yang hutang sama kita 600.000 rupiah. Ya kita abaikan saja lah Pak. Kita pengampunan kita jauh lebih besar kok. Kalau kita dibully dan sebagainya, ya anggap saja mereka itu anak kecil yang tidak mengerti tapi ngamuk-ngamuk gitu loh Pak. Ya tadi itu jeplake tadi itu jadinya kan gitu. Atau kita anggap aja mereka itu belum sembuh. Nah, belum sembuh itu lebih tepat. Masih pikirannya masih miring sedikit gitu. Kalau orang lurus kan nggak berani ngomong jeplak kan gitu ya. Kalau dari kalimatnya kan kita tahu ini jeplak ini, masa nyerang, kenal aja enggak. Kan yang benar itu komentar itu kan diskusi Pak misalnya. Menurut saya kok nggak begitu ya Pak? Karena ayatnya ini, menurut Bapak bagaimana? Kan mestinya gitu ya. Ini nggak belum apa-apa, udah ini ngawur. Wah ya udah asal jeplak gitu. Saya malah nggak tanggapi kalau asal jeplak. Kan gitu Pak. Tenang aja Pak, nggak usah dimasukin ke hati. Dunia ini tidak mungkin semua orang akan setuju sama kita, nggak mungkin.
Pasti ada orang-orang tertentu yang tidak suka sama kita. Pasti. Kita nggak melakukan apa-apa aja bisa tidak disukai. Apalagi kita melakukan sesuatu meskipun itu sesuatu yang baik. Ingat aja kita punya Tuhan, kita punya Roh Kudus. Sudah, titik. Itu lebih penting daripada semuanya tadi itu. Gitu. Iya, Ya. iya. Ya. Oke, terima kasih. Oke, Tuhan berkati. Randy ya. Randy, silakan Randy. Ya, salam Pak. Shalom. Pak, ya mau tanya Pak terkait Ya. 2 minggu khotbah Bapak terakhir ini. Hmm. Itu saya kan ada ikutin juga yang di YouTube soal corpus delicti Pak. Ya. Nah, soal itu bisa nanti ada rangkaian nggak Pak, nanti bisa yang Bapak bisa jabarkan secara singkat atau secara lebih mudah dipahami di beberapa minggu ke depan gitu Pak. Gini aja, Terus paling gampang begini aja. ah, Yesus menjadi pokok keselamatan, menjadi contoh buat kita semua, agar kita menjadi seperti Dia. Itu sebabnya kita disebut memiliki karunia sulung roh. Artinya apa? Supaya kita menjadi seperti yang sulung, yaitu Tuhan Yesus. Dalam bahasa sederhana begitu. Gitu aja. Oke. Terus kalau dari saya ikutin yang penjelasan Pak Eras itu, berarti pemahaman kita akan ketuhanan dan kealabapaan itu semuanya terjawab dengan akal ya Pak ya. Seperti yang Bapak juga pernah bilang, bahwa kita kalau beragama itu dengan akal budi kita sepenuhnya gitu ya Pak. Jadi semua penjelasan tuh ada terdefinisikan gitu ya Pak. Dengan akal budi kita mengerti Alkitab, bukan dengan akal budi kita sendiri ya, bukan. Kita harus jujur membaca Alkitab, gitu aja. Itu intinya. Jadi ibaratnya semua penjelasan itu ada definisinya yang kita bisa cerna dan kita masuk gitu Pak. Ya jelas dong, Jadi kalau kalau ada nggak bisa kita masuk bagaimana? Untuk apa Oke. ditulis kalau kita nggak bisa mengerti? Oke Pak, itu aja Pak. Berarti Oke. secara singkat itu aja ya Pak penjelasan tentang Ya, yang penting kita menjadi seperti Yesus. Itu yang nomor ya, satu. itu. Kalau nggak percuma semua teori, semua teologi. Iya. Ya kadang itu sih Pak. Kadang sebenarnya kalau kisruhnya itu yang mengenai substansinya sebenarnya yang lebih pusing respon kita Pak. Ya, respon Ya. kita itu yang belum Itu yang kita paling pikirkan penting. itu. Kita debat-debat apakah kita meresponi nggak? Kan semuanya sama. Ya, betul. Gitu kan. Ya. Gitu. Thank you Pak. Oke, Tuhan berkati. Terakhir, Ibu Syams, silakan Bu. Ya, shalom Pak Shalom. Tanto semuanya. Shalom Ibu. Ya. Pertanyaan saya kembali Pak kepada bagaimana seorang istri atau seorang wanita bisa menjadi gembala juga di dalam gereja Tuhan. Karena di Alkitab saya ini untuk pelajaran yang terakhir ini Amsal dihubungkan dengan 1 Petrus 3 husbands and wives. Ya. Karena untuk bisa melihat tugas istri itu, kita harus juga bisa melihat tugas suami. Dan kalau dihubungkan dengan 1 Korintus 12, yaitu karunia-karunia roh, di mana seorang istri sudah mempunyai karunia roh, lalu suami bilang, tidak boleh kamu berbicara di hadapan jemaat. Nah, itu bagaimana tuh Pak di stopnya? Dan juga itu wives memang ya. Tetapi bagaimana untuk yang single, yang belum berkeluarga? Terima kasih Pak. Baik. Sebenarnya Alkitab itu tidak membedakan. Dahulu dibedakan itu karena sistem keimaman. Sistem keimaman Perjanjian Lama. Seorang imam itu pasti laki-laki. Tapi sejak zaman Tuhan Yesus mati di kayu salib, maka kalian semua adalah, kita semua adalah imamat-imamat yang raja. Apakah termasuk wanita enggak? Ya termasuk. Artinya semua kita harus hidup kudus di hadapan Tuhan. Itu bukan cuma laki-laki, semuanya berlaku. Jadi dalam kondisi tertentu apakah wanita bisa melayani? Ya bisa saja, kenapa tidak? Bisa. Cuman kita dibatasi oleh peraturan gereja lokal. Gereja lokal kadang-kadang membuat peraturan nggak boleh, wanita nggak boleh memimpin perjamuan kudus atau membaptis misalnya. Ya ikut saja peraturan yang lokal kan. Tapi secara Alkitab tidak pernah ada larangan sebenarnya.
Itu. Dahulu dilarang itu karena di zamannya itu wanita itu apa ya istilahnya ya, cerewet dan sebagainya yang nggak benar, Bu. Jadi nggak boleh, kamu nggak boleh bicara. Itu kasus khusus itu. Kalau di antara masyarakat nggak ada yang bisa bicara, tapi seorang wanita bisa tampil, ya tampil silahkan, nggak masalah. Gitu. Tapi boleh untuk mendapatkan izin itu harus persetujuan suami istri ya Pak? Supaya tidak. Sebaiknya ya. Sebaiknya. Kalau nggak nanti ribut, ya kan? Satu keluarga itu sebaiknya jadi satu sih memang. Ya. Suami istri itu satu misi, satu visi. Ya. Terima kasih Pak. Kalau bisa juga ya, saya ingin sekali mendengar bagaimana Bapak menjabarkan itu. Karena kritik-kritikan ini memang bukan hanya dulu saja waktu saya masih di Jakarta. Di sini pun sampai sekarang masih ditanya. Bahkan tidak boleh katanya yang, aduh jangan membuat ini dan saya nggak mau membawa isu. Tapi memang itu kenyataan bahwa wanita katanya menurut 1 Timotius 2 itu tidak boleh berbicara di hadapan jemaat. Tapi kalau di belakang layar, katanya boleh. Terus saya bertanya-tanya loh, kalau ada kasih karunia Allah di 1 Korintus 12 itu, wanita itu sudah punya sebelum dia menikah. Apakah itu oleh suami harus di-stop? Jangan kembangkan itu karunia Allah itu. Jadi menimbulkan perpecahan. Gini Bu, ini ceritanya adalah segala sesuatu untuk Tuhan. Jadi kalau suami menghalang-halangi istrinya untuk melayani Tuhan, ini suami yang nggak benar sebenarnya. Ini suami yang salah mengerti. Enggak, katanya boleh melayani, tetapi harus di belakang layar. Kalau misalnya untuk sekolah minggu, gitu. Nggak boleh berkhotbah di hadapan jemaat, katanya. Kalau kita mengerti bagaimana Tuhan Yesus berpikir dan berperasaan, tentu kita tidak akan begitu. Perempuan mau berkhotbah silakan, harus didukung. Kita mau memenangkan dunia ini kok malah masih zaman perjanjian lama, patriark, laki-laki lebih utama daripada perempuan. Salah itu, perjanjian baru nggak begitu. Cuman ya jangan ribut suami istri, itu aja sih. Tapi buku Rasul Paulus mengutipnya itu di buku Timotius. Makanya itu perjanjian baru. Itu kasus khusus di kasus jemaat Timotius. Tidak selamanya begitu. Di Korintus dia begitu nggak? Di Galatia enggak. Gitu loh. Jadi kasus khusus. Ya. Oke. Ya. Masih ada yang terakhir ya. Pak Tan Ming Ce, silakan. Putus. Ya sudah, nggak apa-apa. Malam ini kita selesaikan sampai di sini ya, Bapak Ibu ya. Mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur pada malam ini. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, juga beberapa sharing pengalaman. Biarlah malam ini menjadi malam yang mencerahkan bagi kami semua, yang mengubahkan cara berpikir kami, cara berperasaan kami. Biarlah kami boleh belajar mengenakan pikiran dan perasaan Kristus. Terima kasih Tuhan. Mohon berkati tangan-tangan yang mendukung pekerjaan-Mu ini. Seluruh keluarganya juga. Agar mereka boleh berumur panjang dan jadi berkat untuk pekerjaan Tuhan juga. Terima kasih untuk seluruh umat-Mu dimanapun berada, bahkan sampai ke ujung bumi. Kiranya Engkau berkati kami semua dengan umur panjang, sehat, hikmat, marifat, turun atas kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap di nomor 1 kan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar
7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri, agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online setiap hari Rabu jam 7 malam bersama Pendeta Bapak Wignio Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.